Lagi la nabiya ba'da. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengambil tema yaitu 8 tingkatan penghuni surga. Ya ada 8, kalau neraka ada 7 ya. Nah, kemudian ini Habib Muftisani mengatakan bahwa surga adalah tempat yang begitu indah, penuh kedamaian dan kenikmatan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kenikmatan surga bahkan belum pernah didengar oleh telinga, dilihat oleh mata maupun terlintas di dalam hati manusia. Berikut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai surga yaitu satu surga Firdaus ya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi surga Firdaus itu yang diperuntukkan dihuni itu bagi orang-orang yang senantiasa menjaga lisan menjaga lisan. Kita jangan sering berkumpul-kumpul di lisan, jaga lisan, memelihara sholat, membayar zakat, kemudian amanah selalu terpercaya dan menjaga kemaluan. Ini Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kahfi ayat 107 yang bunyinya Illadzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatum firdausi min nujula. Nggak pakai min. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah tempat kediamannya nanti di surga Firdaus. Nujulan adalah tempat tinggalnya nanti. Nah, tingkatan yang tertinggi ini dihuni oleh para nabi, para nabi penghuninya itu sedikin, yang orang-orang yang sedik, yang benar, yang membenarkan kebenaran. Kemudian syuhada, juga orang yang syahid, kemudian orang-orang yang soleh Nah, bagi kita ini sering diungkapkan setiap sholat yaitu dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu seperti kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Ini yang para sahabat, para nabi, dan itu ketika sholat itu jangan kita alaihim, ingat kenikmatan kepada mereka. Mereka sudah diberi nikmat sekarang itu. Apakah surga itu sudah ada sekarang? Sudah. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj perlihatkan surga yang tentunya yang bighairil hisab, yang tidak ada lagi perhitungan, langsung ke surga. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza sa'altumuhu fas'aluhu firdaus." Jika kalian meminta kepada Allah, berdoa, mintalah yaitu surga Firdaus. Fa inna
awsatul jannah, dan sesungguhnya Firdaus itu adalah surga yang paling mulia, yang paling mulia, wa a'la jannah, dan yang paling tinggi surga juga yang wa fawqaha arsy rahman tabarakallahu wa ta'ala, dan di atasnya adalah singgasana arsy Allah subhanahu wa ta'ala yang berkah dan maha tinggi. Wa minhu, dan di surga Firdaus itu adalah tapajjalul anhar, yaitu mengalirnya sungai-sungai, yang ini rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi kita berminta itu lebih baik ya kalau Allah itu minta surga Firdaus. Nah, makanya siapa yang menghuninya itu minta, yaitu kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami yang lurus, yang nikmat, yang an'amta alaihim, yang telah kau beri nikmat kepada mereka itu. Nah, ini sebetulnya ini masih banyak ya, tapi sekarang kedua saja dulu ya, kedua. Wah, orang 7 menit di saya kebabaran berapa? Nah, ini ada yang kedua dulu ya, surga Aden ya. Surga Aden itu diciptakan oleh Allah dari intan putih ya, intan putih. Ya, itu tempat kediamannya itu abadi ya, tempat abadi penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa secara konsisten dan sabar dalam ketaatan ya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 7 dan 8. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika humul khairul bariyah. Sehingga orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah yaitu sebaik-baiknya makhluk. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar fiha abadan. Yaitu balasannya bagi mereka itu adalah Jannatul Adin, yaitu Jannatul Adin, yaitu dari Tuhan mereka itu Jannatul Adin, surga ya adil tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di atasnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya dan selama-lamanya gitu ya, dikekal dan selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah meridhoi kepada mereka ya, waradu'an, dan mereka pun meridhoi kepada Allah kepadanya. Dari kalimat syarabah, dan itulah bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, sekitar yang 3 dulu ya, sampai 3 aja. Nah, yang ketiga saja surga Naim. Nah, ini diciptakan dari perak biru ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 34 yang punya innal muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, nah bertakwa itu dijelaskan itu luas sekali ya. Tapi bertakwa inda rabbihim, di sisi Tuhannya itu jannatun na'im, yaitu oleh Tuhan itu diberikan kenikmatan, yaitu berupa surga tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian di sini mengenai takwa ya, tidak usah diterangkan, udah 9 menit ya. Di sini yang takwa itu adalah selalu melaksanakan perintah Allah dan mengingkari adalah larangan-larangannya dan sebagainya. Itu luas sekali kalau dijalankan. Yang keempat Naim, nanti dia akan turut akan sekarang Naim. Yang keempat, yang kelima Darussalam ya. Yang keenam adalah Jannatul Muqammah, Darul Muqammah nanti ya kapan-kapan. 7 adalah Al-Khuldi ya, Jannatul Khuldi. Yang ke-8 adalah Jannatul Muqammah ya, Muqammah. Dan itu
itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri. Mohon maaf, mohon ditaufiq. Dan yang aku qouli hada astaghfirullahaladzim billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.